Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Kamis 27 November 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, petugas gabungan pemerintah kota Jakarta Timur merazia toko kosmetik di Jalan Pisangan Baru, Matraman. Dari laporan masyarakat, toko ini diduga menjual obat keras golongan G secara ilegal. Petugas berhasil menyita lebih dari 7.000 butir obat keras ilegal dari lokasi. Penjual melanggar aturan Badan POM nomor 12 tahun 2024 tentang pemasokan obat dan bahan obat melalui mekanisme jalur khusus. Informasi selanjutnya, sebanyak 30 penyandang disabilitas mengikuti pelatihan barista di PPKD Jakarta Timur. Pelatihan ini merupakan kerjasama dari Corporate Social Responsibility dengan PT PAMA guna meningkatkan kemandirian peserta. Diharapkan keterampilan yang dapat mendorong penyandang disabilitas untuk dapat berwirausaha. Kemudian informasi dari Dinas Kominfotik DKI Jakarta menggelar ngobrol bareng Berita Jakarta bersama Universitas Shahid dengan tema pariwisata berkelanjutan menuju 5 abad kota Jakarta. Kegiatan ini adalah wujud nyata kolaborasi triple helix antara akademisi, industri, dan media. Forum ini mendorong mahasiswa agar memiliki gagasan segar dan inovatif untuk memperkuat ekosistem pariwisata Jakarta sebagai kota global yang tetap menjaga budaya lokal. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka peluang adanya beasiswa khusus bagi mahasiswa kedokteran. Program ini dirancang menyerupai skema beasiswa LPDP pusat, namun hanya diperuntukkan bagi warga ber-KTP DKI Jakarta. Rencana program beasiswa untuk mahasiswa kedokteran ini merupakan pengembangan dari program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan skema baru ini tak hanya mendukung pendidikan S1, tapi juga S2 dan S3, terutama untuk bidang spesialis kedokteran termasuk di luar negeri. Kita harus memberikan beasiswa anak-anak kita kuliah untuk kedokteran. Berbeda tentu biaya kuliah kedokteran dengan yang umum, kan? Mungkin saja dia bisa kuliah di luar, ambil spesialis kan. Rano menjelaskan kebutuhan dokter spesialis di Jakarta terus meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya Pemprov DKI dalam membangun 2 rumah sakit bertaraf internasional, yakni di lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan Rumah Sakit Royal Batavia Cakung. Ia juga menegaskan beasiswa ini akan disaring secara ketat dan hanya akan diberikan kepada warga yang memiliki KTP DKI Jakarta agar tidak salah sasaran. Meski demikian, pelaksanaan dan besaran dana beasiswa harus tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperkuat hubungan kerjasama Sister City dengan Berlin, Jerman. Tidak hanya dalam tata kelola pemerintahan, komitmen kerjasama juga akan menyentuh bidang transportasi dan ekonomi kreatif. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu Governing Mayor Berlin, Kai Wegner di Jerman. Pramono menyampaikan peningkatan kolaborasi dengan Berlin yang telah terjalin selama 31 tahun ini untuk memperkuat kualitas layanan publik menuju Jakarta sebagai kota global. Kedua pemimpin juga mendorong kerjasama di bidang mobilitas berkelanjutan. Berlin berbagi pengalaman dalam mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik dan mengembangkan kawasan Transit Oriented Development atau TOD.
Pengetahuan ini sangat relevan dengan kebijakan prioritas Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas jaringan MRT dan menciptakan ruang kota yang aman bagi pejalan kaki. Jakarta and Berlin have been sister city for 31 years. Over the years, we have built meaningful collaborations. Through the Smart Change Project in 2023, the Digital Green Innovation Program, we are racing to reinvent our city to be more sustainable, more inclusive, and more innovative. And for that, we need deeper collaboration with the Berlin ecosystem. And so, I would like to invite the mayor of Berlin, also the private sector, to visit Jakarta. Let us build legacy together for the next generation. Dan Gasun, thank you very much. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas penguatan ekonomi kreatif dan inovasi, terutama dalam mengembangkan Jakarta Future City Hub. Ruang kolaborasi ini terinspirasi dari ekosistem kreatif Berlin dan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri startup anak muda Jakarta. Pertemuan ini juga mempertegas upaya Jakarta untuk masuk dalam top 50 kota global pada 2030 dan top 20 pada 2045. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. P4OP Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka kesempatan bagi mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU untuk menjadi relawan pengajar pojok rumah pendidikan. Ini merupakan ajang berbagi ilmu dan dihargai sebagai kegiatan pengabdian masyarakat. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 30 November 2025. Apa syarat dan bagaimana cara pendaftarannya? Simak informasi berikut. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 28 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.